Sabrina Putri dengan NIM 2414201099. Saya berperan sebagai dokumentasi. Saya Ayu Jilaningsi dengan NIM 2414201096. Saya berperan sebagai moderator. Saya Nelvia Pardede dengan NIM 2414201115. Saya berperan sebagai tokoh adat. Saya Isa Safira NIM 2414201102 berperan sebagai perawat 1. Nama saya Lumiana Boris Galingging dengan NIM 2414201105. Saya berperan sebagai anak pasien. Saya Najwa Junita Batubara dengan NIM 2414201114 berperan sebagai dokumentator. Saya Melati Laura Nansya Tampu Bolon dengan NIM 2414201109. Saya berperan sebagai istri pasien. Saya Suci Rizky dengan NIM 2414201124 berperan sebagai perawat 2. Saya Winda Sakila Ritonga dengan NIM 2414201132. Saya berperan sebagai observasi. Saya Yola Simbolon, NIM 2414201135. Saya berperan sebagai pasien. Baik, di sini saya akan menjelaskan kasus Tuan Y. Tuan Y berusia 40 tahun dirawat di ruang jiwa dengan gejala mendengar bisikan atau halusinasi dengar dan menarik diri sejak 3 minggu terakhir. Keluarga besar Tuan Y yang berasal dari daerah dengan keyakinan adat kuat meyakini bahwa Tuan Y disebabkan oleh guna-guna atau gangguan gaib dan awalnya menolak penjelasan medis serta rencana perawatan yang ditawarkan oleh tim keperawatan. Keluarga sempat memaksa membawa pulang paksa Tuan Y untuk diobati secara tradisional. Perawat perlu menjabatani perbedaan keyakinan budaya dan penjelasan ilmiah proses terjadinya gangguan jiwa, sekaligus menjunjung tinggi prinsip legal etis yaitu hak pasien, informed consent, penghormatan terhadap nilai budaya. Sebelum melibatkan keluarga dalam sesi terapi keluarga sebagai baik dari rencana pemulihan. daerah kami itu gangguan seperti ini biasanya disebabkan oleh gangguan gaib. Nah, karena itu kami ingin membawa beliau untuk pulang untuk pengobatan secara adat. Saya juga sedih melihat ayah saya kondisinya seperti ini terus. Saya menghargai keyakinan keluarga. Namun berdasarkan pemeriksaan, Bapak mengalami halusinasi dengar. Kondisi ini mempengaruhi biologis
kasih, dukungan keluarga sangat penting dalam proses pemulihan Bapak. Setelah penjelasan tadi, apakah Bapak bersedia bekerja sama melanjutkan pengobatan rumah sakit? Kami akan tetap mendoakan beliau, tetapi pengobatan rumah sakit dilakukan tetap kami. Baik, terima kasih sama keluarganya. Baik, nanti akan dilanjutkan dengan rekan saya yang perawat tadi. Terima kasih. Terima kasih. Sebelum kita akhiri ini, saya ingin mengetahui pemahaman keluarga apakah Bapak dan Ibu paham apa yang didiskusikan pada hari ini. Saya memahami bahwa kondisi suami saya ini dipengaruhi pertama faktor biologis, psikologis, sosial, sehingga memerlukan pengobatan ini. Juga memahami bahwa doa dan juga pengobatan medis dapat dilakukan bersama selagi tujuan untuk kesembuhan pasien. Sehingga keluarga akan mendukung Bapak Yoel menjalani pengobatan dengan minum obat, dengan sakit oncol, dan minum obat selanjutnya. Terima kasih Bu, saya akan berusaha mengikuti pembahasan. Terima kasih ya bersama Bapak dan Ibu. Semoga Bapak Yoel segera pulih ya. Terima kasih Bu. Selamat ya. Siap Bu. Terima kasih untuk absennya. Kami persilakan untuk menjelaskan hasil penilaian dari diskusi proses Tuan Y. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil dari observasi Tuan Y dengan diagnosis gangguan persepsi sensori atau halusinasi dengar disertai menarik diri. Kondisi pasien data subjektif. Pasien sering mendengar bisikan sejak kurang lebih 3 minggu. Keluarga menganggap pasien terkena gangguan goib dan ingin berobat tradisional. Data objektif, pasien menyendiri, kurang berinteraksi tanpa persoalan. Keluarga belum menerima penjelasan medis. Tujuan, keluarga memahami kondisi dan penyebab gangguan jiwa. Keluarga menerima pentingnya penanganan